Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Aswar, yang kedua David Ardiansah, ketiga Daud, keempat Muhammad Adnan Nafis, dan yang terakhir Tiara Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar Big O Notation dan kompleksitas waktu dari analisis algoritma. Materi ini penting karena dalam pemrograman kita tidak hanya dituntut untuk membuat program yang benar, tetapi juga program yang efisien dan cepat dijalankan. Pada presentasi ini, kami akan membahas 4 materi. Yang pertama itu konsep dasar algoritma, yang meliputi definisi, ciri-ciri, dan cara kerja algoritma. Yang kedua itu Big O Notation, yaitu notasi asimptotik untuk mengukur efisiensi. Yang ketiga kompleksitas waktu yang meliputi O1, O log N, ON, ON pangkat 2, dan contoh nyata. Dan yang keempat itu contoh soal dan latihan, yang meliputi analisis kode dan perhitungan kompleksitas. Yang pertama, pengertian analisis algoritma. Analisis algoritma adalah proses untuk mengukur efisiensi suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun tujuan dari analisis algoritma yaitu yang pertama, mengetahui kecepatan algoritma, membandingkan beberapa algoritma yang berbeda, memilih algoritma yang paling efisien, dan menghemat waktu dan sumber daya. Sebagai contoh, jika ada dua program yang menghasilkan output yang sama, maka kita akan memilih program yang memerlukan waktu yang lebih cepat dan memori yang lebih sedikit. Selanjutnya, contoh algoritma, yaitu mencari nilai terbesar pada array. Nah, di sini terdapat data array, yaitu 5, 3, 8, 1, 9, dan 2. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, kita melakukan inisialisasi, di mana kita menyimpan elemen pertama sebagai maksimum pertama. Nah, di sini angka 5 kita simpan sebagai elemen max sementara. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita melakukan iterasi atau perulangan di mana kita membandingkan setiap elemen dengan nilai maksimum sementara saat ini. Nah, contohnya itu 5. 5 adalah nilai maksimum sementara. Kita bandingkan dengan 3. Karena nilai maksimum sementara masih lebih besar, maka nilai maksimum sementara tetap 5. Kemudian, 5 kita bandingkan dengan 8. Karena 8 lebih besar daripada 5, maka kita update nilai maksimum sementara itu menjadi 8. Kemudian 8 kita bandingkan dengan 1. Karena 8 masih lebih besar daripada 1, maka nilai maksimum sementara tetap 8. Kemudian 8 kita bandingkan dengan 9. Karena 9 lebih besar daripada 8, maka kita update nilai maksimum sementara menjadi 9. Kemudian 9 kita bandingkan dengan 2. Karena 9 masih lebih besar daripada 2, maka nilai maksimum tetap 9. Sehingga nilai akhirnya itu 9. Kenapa kita menggunakan ON? Karena elemen hanya diperiksa satu kali, sehingga jumlah operasi bertambah sebanding dengan jumlah data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Big O Notation. Big O Notation adalah cara untuk mengukur seberapa cepat kebutuhan waktu atau sumber daya suatu algoritma bertambah ketika ukuran input semakin besar. Dengan Big O, kita bisa membandingkan efisiensi beberapa algoritma tanpa harus menjalankannya terlebih dahulu. Terdapat 3 jenis notasi asimptotik, yaitu Big O sebagai batas atas atau worst case, Big Omega sebagai batas bawah atau best case, dan Big Theta sebagai batas yang lebih tepat atau average case. Namun, dalam praktik pemrograman yang paling sering digunakan adalah Big O karena membantu kita memahami performa terburuk dari suatu algoritma. Pada slide ini ditunjukkan urutan kompleksitas Big O dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Yang paling efisien adalah O1 atau konstan, contohnya mengakses elemen array berdasarkan indeks. Setelah itu ada O log N yang digunakan pada binary search, kemudian ON atau linear, misalnya saat mencari nilai maksimum dalam sebuah array. Selanjutnya ON log N yang banyak digunakan pada algoritma pengurutan yang efisien seperti target sort dan quick sort. Untuk kompleksitas yang lebih besar terdapat ON pangkat 2 seperti bubble sort, lalu O2 pangkat N dan ON faktorial yang sangat lambat karena pertumbuhan jumlah operasinya sangat cepat. Semakin ke bawah pada tabel, semakin besar waktu yang dibutuhkan algoritma ketika ukuran data bertambah. Baik, yang berikut itu kompleksitas waktu. Yang pertama itu O1 atau konstan, yaitu mengambil X sama dengan array 0. Tidak peduli seberapa besar array, hanya selalu butuh satu langkah saja. Kemudian yang berikut yaitu O log N atau logaritmik, yaitu binary search. Setiap langkah membuang setengah dari kemungkinan. Kemudian yang berikut yaitu ON atau linear, perulangan tunggal, di mana
for i in range n. Jika ada 10 data, maka loop berjalan sebanyak 10 kali. Kemudian yang berikutnya itu O n kuadrat atau kuadratik, yaitu loop bersarang atau nested loop. Nah, jika n sama dengan 10, maka total operasi menjadi 10 kali 10, yaitu sama dengan 100 operasi. Kemudian yang berikutnya itu kompleksitas, tentukan kompleksitas kode berikut. Nah, yang pertama yaitu loop 1, yaitu loop luar, di mana for i in range n. Nah, ini adalah perulangan utama yang akan berjalan sebanyak n kali. Maka kompleksitas untuk loop luar ini adalah on. Kemudian yang berikutnya itu loop dalam atau bersarang, di mana for j in range yaitu n kurang i kurang 1. Meskipun batasnya berkurang seiring berjalannya nilai i, secara umum jumlah operasinya tetap sebanding dengan ukuran data n. Maka loop dalam ini juga bernilai on. Selanjutnya itu operasi di dalam loop. Di dalam loop kedua terdapat proses pengecekan kondisi if dan penukaran posisi angka. Karena operasi ini instan dan tidak bergantung pada ukuran data, kompleksitasnya konstan yaitu O1. Kemudian karena posisi loop ini adalah bersarang, maka cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan kompleksitas dari setiap lapisan, yaitu total sama dengan on dikali O1 itu sama dengan on kuadrat. Nah, jadi kompleksitas waktu dari kode bubble sort ini adalah on kuadrat atau kuadratik. Terima kasih. Selanjutnya soal 2 binary search O log n. Nah, program ini dimulai dengan menentukan batas kiri low dan batas kanan high. Kemudian program ini mencari nilai tengah mid dan membandingkannya dengan nilai yang dicari. Jika sama, data ditemukan. Jika target lebih besar, pencarian dilanjutkan ke sebelah kanan. Jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Karena setiap iterasi membuang setengah data yang tidak mungkin mengandung target, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O log n sehingga sangat efisien untuk data yang sangat besar. Nah, sekarang kita ke soal latihan. Coba tentukan big O notation-nya. Sini, pada soal pertama hanya memiliki satu perulangan, sehingga kompleksitasnya adalah O of n karena jumlah operasi bertambah sebanding dengan ukuran input. Untuk soal kedua memiliki 3 perulangan bersarang, mana karena setiap loop berjalan sebanyak n kali, maka kompleksitasnya menjadi O of n pangkat 3. Kemudian untuk soal ketiga hanya melakukan akses data dan operasi sederhana tanpa perulangan, sehingga kompleksitasnya O of 1 atau konstan. Sedangkan pada soal keempat terdapat fungsi T of n sama dengan 5n kuadrat atau 5n pangkat 2 ditambah 3 kali n tambah 10, mana dalam big O kita hanya mengambil suku yang paling dominan yaitu n pangkat 2, sehingga hasil akhirnya adalah O of n pangkat 2. Pada hasil kesimpulan, algoritma ini merupakan serangkaian langkah logis dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk menilai efisiensi algoritma, kita menggunakan big O notation yang menggambarkan performa algoritma pada kondisi terburuk atau worst case. Kemudian kita juga telah mempelajari beberapa kompleksitas waktu, mana mulai dari big O of 1, kemudian O of log n, kemudian O of n, hingga O of n pangkat 2, kemudian O of 2 pangkat n, dan O of n faktorial. Di mana jika semakin kecil kompleksitasnya, maka akan semakin efisien untuk algoritma tersebut. Karena ketika itu, ukuran data akan semakin besar. Terakhir, dalam menentukan big O notation, kita cukup mengambil suku yang paling dominan dan mengabaikan konstanta maupun suku yang pertumbuhannya lebih kecil. Kemudian dengan memahami konsep ini, kita dapat memilih algoritma yang lebih efektif dan efisien dalam pemrograman. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.